Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Moga aja kalian dalam keadaan oke dan gak galau mulu ya. Guys, sebelum jauh ngebahas apa yang bakal kita omongin hari ini, please, simak hingga kelar ya. Biar kamu gak salah kaprah. Karena poin utama dari video ini ada di bagian pertengahan dan akhir. So guys, kita bakal bahas topik yang sering banget bikin orang pusing, yaitu gimana caranya bikin seseorang memilih kamu, meskipun mereka punya banyak pilihan. Semua dari kita tuh tahu, yang mana di dunia kencan sekarang, banyak orang yang ngerasa kayak susah banget buat dapet komitmen. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu gak sendirian kok. Jadi banyak orang sekarang cuma ketemu hubungan yang casual santai aja gitu, kayak gak ada keseriusan, cuman mau nyoba-nyoba yang akhirnya berujung ghosting sana-sini. Atau malah ketemu orang yang bilang, aduh, aku belum siap nih. Aku belum pengen nikah, atau nggak percaya lagi sama satu hubungan yang serius. Jujur ini tuh bikin capek. Lama-lama kita jadi lelah, burn out, sampai akhirnya ngerasa kayak nyari hubungan serius tuh udah nggak mungkin lagi. Yang lebih parah, kita kadang ngerasa kayak harus ngeyakinin orang itu buat komit ke kita, biar mereka mau serius. Bener nggak? Nah, di video kali ini, kita pengen kasih sudut pandang yang beda. Kita bakal belajar sama-sama gimana caranya jadi orang yang bikin orang lain pengen komit sama kamu, tanpa harus ngejar atau ngerasa kayak kamu yang minta-minta. Dan buat jelasin ini, kita bakal pakai contoh yang gak biasa, tapi relatable banget. Yuk, bayangin skenario ini. Misal, kamu baru aja masuk ke toko sneakers yang udah kamu incar lama. Udah ngidam nih, pengen banget beli sepatu baru. Kamu lihat deretan sneakers keren di rak, tapi begitu lihat jumlah pilihannya, kamu malah jadi bingung. Banyak banget yang bagus, sampai nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi kamu datengin pegawai toko buat nanya, Mas Mbak, nanya dong, sepatu mana yang paling oke di sini? Sekarang, biasanya ada 3 hal yang bisa kejadian saat itu. Kejadian pertama, si pegawai dengan senyum bingung bilang, wah, di sini semuanya keren sih. Kedengerannya kayak jawaban aman, tapi bikin kamu tambah bingung kan? Jawaban kayak gini tuh nggak ngebantu sama sekali. Kamu tetap aja harus milih sendiri, dan tetap nggak dapet arahan yang jelas. Malah makin galau karena semuanya dibilang bagus, tapi kamu nggak tahu mana yang sebenarnya paling cocok buat kamu. Kejadian 2, si pegawai jawab dengan nada ogah-ogahan, terserah sih, mungkin yang itu lumayan lah. Dia ngomong gitu sambil menunjuk sepatu random dengan setengah hati. Apa yang terjadi? Kamu yang tadinya excited malah jadi males. Padahal kamu suka sepatu itu yang ditunjuk tadi. Tapi, karena cara dia nyaraninnya nggak niat, kamu jadi ragu. Ini sepatu beneran bagus nggak sih? Bukan sepatunya yang salah, tapi cara dia menyampaikannya yang bikin kamu jadi nggak yakin. Jawaban kayak gini malah bikin kamu makin nggak yakin. Karena pegawai itu nggak nunjukin kepercayaan diri dalam rekomendasinya. Nah sekarang kejadian 3 kali ini, pegawainya jawab dengan penuh keyakinan, kamu tahu nggak, ada banyak sepatu bagus di sini, tapi yang harus banget kamu beli itu yang ini. Sambil dia nunjuk ke satu model sneakers tertentu. Terus pegawainya lanjut bilang ke kamu, ini nih sepatu terbaik di toko ini, dan kamu nggak bakal nemu yang kayak gini di tempat lain. Kecuali kamu suka bisulan kalau pakai model sepatu keren kayak gitu. Spontan, kamu pasti langsung tertarik. Kenapa? Karena keyakinan dia bikin kamu percaya kalau ini adalah pilihan terbaik. Kamu nggak perlu mikir panjang lagi, udah yakin karena dia ngejamin ini yang terbaik buat kamu. Nah, dari 3 kejadian itu, yang mana yang bikin kamu ngerasa paling nyaman? Jawabannya jelas. Ya jelas yang ketiga, kan? Karena keyakinan yang ditunjukkan pegawai itu bikin kamu percaya, ngehapus semua kebingungan, dan bikin kamu yakin kalau kamu lagi bikin pilihan yang tepat. Sekarang, ini berlaku juga dalam hubungan saat kamu lagi kencan mas mbak sekalian. Kalau kamu mau bikin orang lain memilih kamu di antara banyak pilihan, kamu harus jadi orang yang yakin sama diri sendiri. Orang itu lebih suka sama yang punya kepercayaan diri, yang bikin mereka merasa aman dalam mengambil keputusan. Kalau kamu terus bingung atau kurang antusias soal diri kamu, orang lain juga bakal bingung buat milih kamu. Tapi kalau kamu yakin sama siapa kamu dan apa yang bisa kamu tawarkan, itu bikin orang lain lebih mudah buat memilih kamu. Jadi,
Be that person yang bikin orang lain merasa yakin. Dan biarkan mereka lihat kalau kamu adalah pilihan yang jelas dan terbaik di antara yang lain. Jadi gini guys, kadang kencan sekarang tuh nggak jauh beda sama perasaan bingung saat kamu mau beli sneakers buat dipakai hangout dan harus milih jenis yang super banyak. Bedanya, kencan ini bukan cuma tentang milih sneakers. Ini soal milih siapa yang bakal kamu ajak hangout 1 juta kali lagi, alias pasangan buat sisa hidup kamu. Ini bukan cuma soal hangout bareng doi, tapi juga siapa yang mungkin bakal kamu ajak buat bangun keluarga, urus keuangan bareng, tidur di sebelah kamu setiap malam dan ngewe bareng kamu tiap kali pengen. Jadi, nggak heran kalau kita kadang ngerasa deg-degan atau bingung soal ini. Cowok dan cewek sama aja sih, sama-sama bingung. Nah pertanyaannya, kenapa kita kadang merasa cemas dan bingung soal komitmen? Karena, beneran deh, kadang pilihannya terlalu banyak banget. Apalagi dengan adanya aplikasi kencan, rasanya kayak kita nguras air sumur yang gak ada habisnya. Banyak banget tipe orang di luar sana yang bisa dipilih. Sekarang, apakah kita bisa dapetin semua orang itu atau enggak sih? Sebenarnya gak terlalu relevan. Yang bikin kita cemas tuh justru karena rasanya kita punya terlalu banyak milih. Kita jadi takut salah pilih. Gak mau kan? Salah pilih pasangan terus nyesel? Nah, pas lagi di situasi kayak gini, kita bakal nyari yang namanya keyakinan. Kita pengen sesuatu yang bikin kita ngerasa aman, ngerasa yakin kalau kita bikin keputusan yang benar. Dan disinilah poin penting dari video ini. Kamu bisa jadi representasi keyakinan itu buat orang lain. Jadi, bukan soal kamu harus ngeyakinin orang buat komit sama kamu, tapi gimana caranya kamu hadir dengan energi yang bikin mereka pengen komit ke kamu. Coba bayangin kamu jadi kayak si pegawai tadi di kejadian 3. Kamu yang kasih arahan, bikin orang lain gampang buat ngambil keputusan. Dan gak usah selalu mikir orang udah tahu apa yang mereka mau. Seringkali dan terkadang, orang gak tahu apa yang mereka butuhin, sampai ada yang nunjukin ke mereka. Dalam hubungan dunia kencan, kita bisa bikin orang nyadar, lewat keyakinan yang kita bawa, kalau hal yang mereka inginkan, yang mungkin mereka bahkan gak sadar mereka inginkan, adalah orang yang ada di depan mereka, yaitu kamu. So, jadilah kayak si pegawai toko pada kejadian 3 tadi. Jadilah orang yang ngebantu orang lain buat milih dengan pasti. Dan dalam hal ini, yang mereka pilih adalah kamu. Kuncinya adalah, gimana kamu bisa nunjukin keyakinan dan kepercayaan diri yang bikin orang lain merasa aman dan yakin buat komit sama kamu. Bukannya nunggu mereka tahu apa yang mereka mau, tapi tunjukin ke mereka kalau kamu adalah pilihan yang tepat. Nah sekarang, gimana caranya merekomendasikan diri sendiri? Contoh kayak pegawai tadi. Pelayan pertama nggak ngasih rekomendasi yang jelas kan? Dia nggak bilang sneakers di toko itu jelek, tapi juga nggak ngarahin kamu kemana-mana. Dia nggak bikin kamu merasa yakin. Nah, ini sama aja kayak dalam hubungan dunia kencan. Kalau kamu pengen seseorang memilih kamu harus berani rekomendasikan diri sendiri. Kamu nggak bisa cuma bilang, ya, banyak orang keren di luar sana, aku juga termasuk kok, terserah kamu mau pilih siapa. Ini sama aja bilang, kalau kamu sama kayak orang-orang di luar sana, nggak ada yang spesial. Ini mirip kayak satu warung makan. Misalnya, kamu punya satu warung makan, harus bersaing dengan banyak warung makan lain. Banyak banget warung makan enak di luar sana. Tapi kalau kamu mau orang makan di tempat kamu nggak bisa bilang, ada banyak warung makan yang enak punyaku salah satunya. Nope. Kamu harus bilang, ini loh alasan kenapa kalian harus makan di warung makan milik aku. Ini yang bikin makanan di warung makan milikku enak, dan kenapa ini spesial buat kamu. Dengan merekomendasikan diri sendiri dengan percaya diri, orang lain jadi lebih tertarik buat engage. Jadi, jangan jadi si pegawai pertama yang nggak ngasih arahan jelas. Dan juga, jangan jadi si pegawai kedua, yang malah bikin orang mulai ragu sama pilihan mereka. Dalam hubungan dunia kencan, ini kayak kita ngeremehin diri sendiri, ngomong tanpa keyakinan, atau nggak punya semangat sama sekali. Itu malah bikin orang yang tadinya tertarik jadi mulai mikir ulang. Bener gak nih aku mau sama dia? Kamu harus jadi kayak si pegawai nomor 3, yang dengan penuh percaya diri merekomendasikan sesuatu, tanpa ragu. Sekarang, mungkin kamu merasa, oke,
Itu kedengarannya keren. Tapi aku nggak yakin bisa punya level keyakinan seperti itu. Aku nggak bisa bicara tentang diriku, seolah-olah aku ini yang paling keren di dunia, dan orang lain harus memilih aku di atas yang lain. Oke, gua paham. Tapi begini, kamu nggak perlu punya keyakinan yang berlebihan sampai merasa seperti nggak mungkin ditolak. Karena nggak semua orang bisa menerima dan melihat nilai kita. Kamu nggak harus jadi orang paling hebat di dunia. Tapi guys, keyakinan itu bisa dibangun di atas hal-hal yang lebih konkret. Misalnya, pertama, keyakinan tentang apa yang kamu cari dalam hubungan. Kedua, keyakinan tentang nilai-nilai yang kamu punya. Ketiga, keyakinan tentang apa yang nggak kamu inginkan atau nggak layak mendapat waktu dan energi kamu. Dan keempat, keyakinan tentang apa yang kamu bawa dalam hubungan. Jadi, keyakinan ini nggak harus berasal dari kesombongan, tapi lebih ke arah keyakinan yang dewasa dan matang tentang siapa kamu, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu tawarkan. Ini adalah level keyakinan yang bisa dicapai oleh siapapun. Ngerti kan maksudnya? Pasti ngerti dong, karena umur penonton channelnya Pikong kebanyakan 25 tahun ke atas. Jadi, ngertilah maksud dari keyakinan yang dewasa dan matang tentang siapa kamu, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu tawarkan. Oke, mungkin ada yang bertanya, tapi aku udah jadi seperti itu, seperti pegawai di Kejadian 3, tapi masih kena ghosting atau masih dicuekin. Jawabannya, ya berarti bukan kamu orang yang dia mau ambil, dan gak ada yang salah dengan itu. Itu cuma berarti dia gak bisa melihat apa yang kamu bawa dan rekomendasikan di depannya. Intinya, kalau kamu paham tentang siapa kamu, apa yang kamu mau dalam hubungan itu, dan apa yang kamu tawarkan, kamu gak perlu lama-lama di situ. Keluar dari situ dan jalan dengan kepala tegak. So guys, sebagai penutup, apakah kita lagi milih sneakers di toko atau milih pasangan hidup? Kita semua datang dengan kecemasan dalam diri soal pilihan yang tepat. Dan ketika kecemasan internal ini ketemu dengan banyaknya pilihan, baik itu saat milih sneakers atau kencan, itu bikin kita merasa lumpuh dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kamu bisa jadi keyakinan eksternal yang orang lain butuhkan untuk tenang dalam bikin keputusan, itu bakal bikin mereka lebih yakin untuk berkomitmen ke kamu. Jadi, kamu yang ngebantu mereka ngilangin rasa ragu itu, dan hasilnya tentu melahirkan hubungan yang lebih solid dan kuat. Kuncinya ada di kepercayaan diri mas mbak sekalian. So guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu buat kalian semua. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.